الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خليله وحبيبه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita memanjatkan dan merafakkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan salawat salamnya mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan penghulu alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita dan menunjukkan jalan kebenaran kepada kita minad dhalalah ilal hidayah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan menyambung pengajian kita pada bulan yang lalu. Ada yang ingat sampai mana? Ada? Tak ada yang ingat? Muslimat? Jauhlah muslimat lah. Baik. Ya. Baik, kalau tak silap, mujahadah nafsu. Mujahadah. Ya. Betul lah? Sudah. Bulan lepas sampai mana? Ada ingat? Tadi ada sebenarnya ada bersuara tadi. Tak ada. Ya. Oh, bertobat. Jap. Okey. Oh, taubat. Oh, terlangku dua. Sorry. Baik. Taubat. Kita sampai pada taubat, bukan mujahadah ya, taubat. Nah, berbicara tentang taubat, maknanya kita akan berbicara tentang kesadaran. Taubat, pada bulan lalu Anda sebut, orang yang bertaubat, maknanya dia ada 5 faktor. Saya sebut saja sepintas ya. Yang pertama, dia kembali ke pangkal jalan. Yang kedua, dia insafi diri di atas kesalahan. Yang ketiga, dia sedar di atas apa yang pernah dilakukan. Kemudian yang keempat, dia menyesal dari apa yang pernah dilakukan. Dan yang kelima, suci atau bersih dari semua apa yang akan dilakukan. Itu makna taubat menurut arti bahasa. Baik. Sekarang kita bincang syarat-syarat diterimanya taubat. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita berbicara tentang taubat, Allah akan menerima taubat kita apabila kita memenuhi beberapa syarat dan kriteria yang ditentukan. Apa syarat orang yang bertaubat? Mari kita bincang. Orang yang bertaubat, ya, dimensinya taubat, ya, ada 5 perkara, 5 faktor utama taubat manusia di dalam kehidupan. Yang pertama, menyadari kesalahan, ya, menyadari kesalahan. Ini yang pertama. Itu maknanya kita sudah sadar. Kadang-kadang ada orang tak sadar yang dia buat salah.
Orang yang bertobat, maknanya dia sadar yang dia telah melakukan kesalahan. Tuh. Dan memang manusia yang baik, orang yang baik bukan orang yang tak pernah bersalah. Karena tidak ada di dunia manusia yang tidak pernah bersalah. Tetapi orang yang baik adalah orang yang mau belajar daripada salah dan memperbaiki diri di atas kesalahan. Itulah orang yang baik. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Tuh. Sebaik-baik manusia apabila melakukan kesalahan adalah manusia yang banyak bertobat. Itulah manusia yang baik. Baik. Makin banyak kita mengaku kesalahan, makin banyak kita menyadari kesalahan, itulah sebenarnya kita nih yang terbaik. Baik, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, menyesali perbuatan yang pernah dilakukan. Satu sadar, yang kedua menyesal. Namanya bertobat mesti kena ada penyesalan. An-nadam. Penyesalan, an-nadamu taubatun. Dalam hadis Abu Dawud dan Imam Hakim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, menyesal itu tanda orang yang bertobat, bukan bangga. Ada setengah orang ceritanya betul, dia tobat, tapi ketika cerita masa lalu macam dia berbangga. Dulu saya gini-gini, buat apa? Sudahlah, yang dulu itu dululah, tak payah dibangga-bangga. Orang yang bertobat, ya, ciri yang kedua adalah menyesal. Yang ketiga, ya, berjanji untuk tidak mengulangi sampai mati. Kalau udah tobat, datang balik, timbul balik, keluar balik, itu bukan tobat, namanya taubat. Orang yang bertobat mesti akan berjanji, bukan berjanji pada orang, berjanji pada diri. Ya Allah, saya dulu punya perangai begini, ya Allah saya janji, Allah saya tak akan ulangi lagi perangai yang begini. Tapi itulah manusia. Yang jadi masalahnya kadang-kadang ini hanya isunya isu kecil, hanya isunya isu remeh, jatuh balik, buat balik. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya, jika kesalahan dilakukan dengan orang lain, jika kesalahan dilakukan pada sesama manusia, maka wajib minta redho, minta halal, minta ampun, minta maaf. Kenapa? Dalam hadis Nabi sebut, innallaha la yaqbalu taubatal abdi maka natil abdu ala khati'ati akhi. Allah tak terima taubat manusia selagi manusia bersalah dengan sesama manusia. Maka perlu ada yang keempat, minta ampun, minta maaf, minta redho, minta halal. Tuhan-Tuhan ngambil barang orang, selagi barang belum dikembalikan, bertobat pada Allah sampai menangis darah ibaratnya, sampai kering air mata, selagi barang yang Tuhan-Tuhan ambil tak dikembalikan, Allah tak akan terima tobat kita. Kenapa? Karena kesalahan tadi adalah hakul adami, hak anak Adam. Yang keempat, syarat bertobat apabila dilakukan dengan sesama manusia, maka dua, minta ampun, minta maaf, minta redho, minta halal. Tuh, yang 1, 2, 3 dengan Allah. Tuh, ya. Baik. Ya, itu ya, sedar, menyesal. Nah, tuh, yang ketiga. Yang keempat. Sekarang yang kelima. Yang kelima, syarat orang yang bertobat. Yang kelima, ada perubahan. Orang yang bertobat mesti ada perubahan. Dari yang tak baik menjadi baik,
dari yang baik menjadi lebih baik, dari yang lebih baik menjadi yang terbaik. Tuh, maknanya apa? Bahasa orang Selangor kata dulu lain sekarang lain. Tuh, lebih mudah. Orang bertobat dulu mungkin macam tuh, sekarang jadi macam nih. Bukan dulu, kini dan selamanya. Bukan, itu bukan belum bertobat namanya itu kalau begitu. Iya. Jadi 5 syarat. Ya, baik. Itu apabila sebut perubahan, ya, Rasulullah SAW di dalam ayat, di dalam hadis, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan iringilah perbuatan jahat dengan perbuatan baik. Memang dalam hukum kalau jahat dibalas jahat itu namanya impas. Tetapi kalau jahat dibalas baik itu maknanya baik. Orang jahat pada kita, kita balas jahat orang, tidak berdosa. Setakat jangan berlebihan di atas jahat orang kepada kita. Dia lempang kita, kita lempang balik dia, tak apa, itu namanya qisas. Tetapi wa in ta'fu wa tasfahu fahuwa khairul lakum. Tapi kalau kita memaafkan dan memberi kemaafan, itulah yang terbaik. Orang yang bertobat mesti mengikuti keburukan pada masa yang lalu dengan kebaikan pada masa yang sekarang. Itulah konsep dan ciri tobat. Rasulullah SAW dalam hadis yang lain ada menyebutkan, mathalul ladzi ya'malu sayyi'at summa ya'malul hasanat kama sali rajulin dir'un dayiqatun qad khanaqathu fakullama amila hasanatan intaqadat halqatun summa ukhra hatta yakhruja ilal ard. Rawahu Ahmad wa Tabrani. Perumpamaan orang yang mengerjakan perbuatan yang buruk pada masa yang lalu, kemudian dia tukar menjadi perbuatan yang baik pada masa yang akan datang, itu seperti orang yang terbelenggu oleh mata rantai. Lalu dia melakukan kebaikan, maka akan terlepaslah ikatan-ikatan rantai yang membelenggu dirinya. Begitu gambarannya. Kemudian dia melakukan lagi kebaikan, maka terlepaslah sampai ia betul-betul terlepas daripada belenggu dosa yang meliputinya. Tuan-tuan, semua orang ada masa lalu. Senang saja kalau masa lalu kita ini berkait dengan Allah. Ya, kalau masa lalu kita berkait dengan Allah, jalannya satu, taubat kepada Allah. Tetapi kalau masa lalu kita ini berkait dengan manusia, dua jalannya, minta ampun, minta maaf, minta redho, minta halal. Tuh saja. Iya. Kenapa? Tadi disebut, selagi hak Adam belum selesai, hak dengan Allah tidak akan pernah selesai. Kalian ingat? Ya, selagi hak tuan-tuan dengan manusia belum selesai, maka hak dengan Allah walau macam mana cara sekalipun tidak akan selesai selagi hak kita dengan manusia belum selesai. Itulah konsep taubat. Ya. So maknanya sekarang tuan-tuan fikir, dosa kita, salah kita dengan siapa? Dengan Allah. Tak ada manusia, direct. Tapi kalau dosa kita, salah kita dengan manusia, kita harus belajar berbesar jiwa. Kita harus belajar buang ego. Lafaz, saya minta maaf, tolong redho dan halalkan, saya buat gini-gini. Kalau ia sifatnya tertentu. Ustaz, kalau tunggu raya kosong-kosong macam mana? Tak cukup. Kalau dosa yang sifatnya personal, kena cakap personal. Gambarannya begitu. Kenapa? Karena itu membagikan hak
hakul Adam, hak anak Adam. Kan mudah. Tuan-tuan, ya semua orang ada masa lalu. Janganlah oranglah yang berceramah pun sama. Ada masa lalu semua. Cuma salah kita ni dengan siapa? Dengan Allah. Satu jawabannya tobat sajalah. Tadi tobat 3 syarat. Dengan manusia tambah 2. Tuh. Iya. So kalau dah buat macam tu, insya Allah taubat kita mudah-mudahan Allah terima. Dan tanda orang yang taubat. Nah, tuan-tuan kita dah tahu dah taubat ke belum? Orang yang taubat, tanda pada diri seseorang akan nampak 5 perkara. Coba kita cek sama-sama. Adakah yang duduk pada malam ini atau mungkin anak sendiri, sudahkah ia bertobat? Dan sudahkah diterima atau tidak tobat kita? Kita tidak tahu. Tetapi tanda kita tahu. Apa tanda orang yang diterima tobat? Yang pertama, iman makin mantap. Orang yang tobatnya diterima oleh Allah akan nampak tandanya, keimanannya makin mantap, makin kuat, makin hebat. Itu tanda. Kalau dulu mudah goyang, lepas menyatakan diri, saya nak bertobat, saya nak insaf, saya nak sedar, saya nak kembali ke pangkal jalan, di situ mula nampak. Kalau dulu iman mudah kelabu, lepas tobat tak kelabu lagi dah. Walaupun di depan mata ni begitu gah, begitu menjanjikan, tapi tak kelabu punya mata. Iya. Tuh. Itu yang pertama. Orang yang bertobat, tandanya akan diberikan oleh Allah kemantapan iman dan akidahnya. Benda ini abstrak, kita nampak tuan-tuan. Tapi tuan-tuan sendiri yang boleh nampak. Yang kedua, tanda orang yang bertobat. Orang yang bertobat, tanda yang kedua, makin elok perangainya. Orang yang bertobat, tanda yang kita nampak yang kedua, makin cantik akhlaknya, makin elok perangainya, makin baik budi pekertinya. Itulah tanda orang tobat. Dulu pemarah, sekarang pemaaf. Dulu panas baran, sekarang sejuk baran. Dulu penipu, sekarang jujur. Dulu khianat, sekarang amanah. Itulah tanda. Orang yang bertobat akan nampak, diterima tidaknya, ada perubahan akhlaknya. Dari akhlak yang buruk menjadi akhlak yang baik. 2. Ya. Itu pasal benda macam ini yang tahu jawaban hanya kita saja. Iya. Tak pasal saya dah tobat dah. Itu memanglah tobatnya ada 3. Tobat hati, tobat lisan, tobat perbuatan. Tapi yang paling nampak nilai sebenarnya adalah tobat perbuatan. Tobat hati tadi iman. Kita tidak tahu. Yang tahu hanya kita dengan Tuhan. Itu tobat hati. Orang yang hati sudah bertobat, mantap iman. Itu hati siapa yang boleh menilai? Anak pun tak boleh menilai. Tobat lisan. Nah, kalimatut thayyibah, zikrullah, dan ucapan-ucapan yang baik, ingat Allah, itu semua berkait dengan lisan. Tuh. Orang yang bertobat cakap tak kasar, cakap tak kurang ajar, cakap tak biadab, itu namanya tobat. Tapi itulah gambarannya. Ya, tak apalah, nanti dah buat, minta maaf aja lah. Jangan dipermainkan. Ya, kita tobat buat main. Tak apa, salah, minta maaf aja lah. Senang aja cakap. 2. Ya. Yang ketiga, orang yang bertobat, ya, tanda diterimanya tobat. Yang ketiga, makin rajin ibadahnya. Yang keempat. Yang ketiga, makin rajin ibadahnya. Iya. Kalau dulu surau tak pernah nampak,
Kalau dulu masjid macam orang Kristian datang mingguan, lepas tobat datang tiap-tiap waktu, datang harian, tuh tobat. Benar sini tak boleh tipu tuan, benar nampak. Kalau tobat, ibadahnya ada robah ke tak? Sama je datang ke minggu macam orang Kristian seminggu sekali. Itu bukan tobat tapi tuan. Anda sebut iya, memang tuan-tuan puan-puan tak tinggal sembahyang, berulang Anda sebut, tapi kita masih tak mampu menjaga solat. Tuan-tuan puan-puan tak tinggal solat, tetapi tuan-puan masih belum mampu menjaga solat, mendirikan solat. Orang yang bertobat, diterima tobat oleh Allah, tanda yang ketiga, ada semangat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Tuh yang ketiga. Yang keempat, tanda diterimanya taubat di sisi Allah. Tuan-tuan, Allah terima tak taubatnya? Tanda yang keempat, makin rajin menambahkan ilmu pengetahuan agama. Tuh nampak. Iya. Kenapa? Karena merasa saya ini jahil. Saya datang ke rumah Allah, ada majlis ilmu tiada hari datang. Tuh tanda orang tobat. Tak payah, saya datang ke surau, asyik kena hentam aja. Nampak? Ustaz-ustaz atik perli yang tak payah, baik duduk kat rumah. Nampak? Iyalah, anak bagi kiasan begini. Kalau ustaz tu cakap 100%, yang salah 10%, yang betul 90%. Kan Allah bagi akal, bagi otak. Ambil sajalah yang 90%, yang 10% jangan diambil, ini dibuang 90% sekaligus. Itu kan namanya mengong. Boleh faham tak? Kalau katalah, atau teruknya ustaz ni 100% cakap, yang betul 60%, ambil sajalah yang 60%. Okey, yang 60% saya tolaklah pasal tak betul tu. Sudahlah. Khudhil hikmata min ayyi fahin kharaja. Ambil kebaikan dari mulut yang mana ia keluar sekalipun. Nampak? Kalau tuan-tuan malam ini anak ceramah 1 jam, katalah dalam 1 jam anak ceramah yang betul 80%, yang 20% tak betul, tuan-tuan ambil sajalah yang 80%, yang 20% endahkan sajalah. Jangan 20% tak betul, yang 80% semua jadi tak betul. Kadang-kadang ego kita macam itu. Orang yang bertobat akan makin merasa diri jahil untuk menambahkan ilmu pengetahuan agama. Tuh betul namanya tobat. Tuh, itu yang keempat. Dan yang kelima, orang yang diterima tobatnya oleh Allah. Apa tanda yang kelima? Makin banyak amalan-amalan soleh dalam hidupnya. Tuh. Mudah tuan-tuan. Ana nasihat diri sendiri dulu tuan-tuan. Dan tuan-tuan, puan-puan yang duduk malam ini. Sudahkah Allah terima tobat kita? Ana tak tahu. Tetapi kalau Allah nak terima taubat tuan-tuan, puan-puan, Allah akan tunjuk pada tuan-tuan, puan-puan, ana sendiri 5 tanda. Ulangi sekali lagi. Yang pertama, iman makin mantap. Kalau Allah terima taubat tuan-tuan, iman tak mudah goyah. Iman tak mudah terombang-ambing. Mantap. Susah, menderita, payah macam mana pun, sekali la ilaha illallah, tetap la ilaha illallah. Tuh orang yang terima taubat. Iya. Gambarannya begitu tuan-tuan. Tuh, Bilal setelah ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, majikan dia tekan dia habis-habis. Dia tak boleh jawab. Dia hanya mampu jawab satu kalimat. Ahad. Tindih batu dicambuk. Pak. Ahad. Dia tak boleh jawab. Nak ulang balik pun tak boleh. Pasal dia bukan orang Arab. Ahad. Dia hanya mampu mengucap ahad. Berdarah sekujur tubuh, dijemur di tengah terik panas matahari, ditindih dengan batu yang besar, dipijak, ditendang, diterajang. Bilal hanya mampu menyebut ahad.
Kita pula Ahad juga, Ahad. Bang, subuh bang, subuh, Ahad. Bang, subuh, Ahad. Lain. Bilal Ahad nak mantapkan tauhid, tapi kita Ahad pasal nak bangun subuhnya agak lambat. Kenapa? Ahad. Beza Ahad juga. Orang yang diterima tobat akan makin mantap iman, akidah dan tauhid kepada Allah. Tuan-tuan, tuan-tuan, benda macam ni min haitsu la yahtasib, benda yang tak disangka. Tuan-tuan, tuan-tuan, berulang anda sebut menghukum orang jangan selama-lamanya. Atas perangai jahat kita hukum dia, ya. Atas orangnya jangan dihukum. Mungkin orangnya satu ketika masa akan datang mungkin dia akan berubah. Atas perangainya, ya aku tak suka dengan dia suka menipu. Atas perangai menipu kita patut untuk tak suka pada dia. Tetapi atas orang yang menipu tadi bernama Muhammad bin Abdullah siapa, tak apalah, dia penipu, tapi dia pun manusia juga. Mungkin satu ketika di hadapan nanti, di masa akan datang, mungkin Allah akan bukakan pintu hidayah. Allah terima tobat, di situ kita mulai nampak. Yang jadi masalah kita, kalau menghukum orang, ya kadang-kadang cakap pun kadang-kadang kita takut lah. Sampai mati, tengok, pakai mat lagi tu. Iya, dia cakap tu. Sampai mati aku tak akan maafkan dia. Padahal dia dah bertobat. Hebat lagi, dunia akhirat aku akan makan dia. Macam akhiratnya bapak moyang dia punya dah tu. Ya Allah, ya Rabb. Tu manusia kadang-kadang cakap macam tu. Iya. Iya, di atas sifat buruknya kita patut marah. Tapi di atas orangnya kita tak patut marah. Itu pasal sebut berulang-ulang, marah orang, marah pada sifatnya, jangan marah orang, marah pada orangnya. Itu aja. Bencilah orang, benci pada perangainya, jangan benci orang, benci pada orangnya. Tuh. Kenapa? Mungkin orang kita benci, Allah bukakan pintu taubat dia, Allah terima kemaafan dia, itu saja. Tapi kalau tuan-tuan dah benci pada orangnya, pintu taubat tidak akan tuan-tuan bukakan selama-lamanya. Kenapa? Karena tuan-tuan sudah benci pada orangnya. Tuh, beza tuan-tuan. Orang yang diterima taubatnya, di situ kita nampak. Yang kedua, apa yang kedua tadi? Orang yang bertobat akan makin rajin ibadahnya. Tuan-tuan, benda ini hidayah. Macam mana tuan-tuan dulu, tuan-tuan rasa, maaf tuan-tuan, anda boleh tanya tuan-tuan, jujur, tuan-tuan sendiri jawab, tak payah jawab dengan ustaz. Tuan-tuan mula berjinak dengan surau ni dah berapa lama? Tuan-tuan tahu? So maknanya sebelum itu tuan-tuan belum, kan begitu? Kalau tuan-tuan dah berjinak dengan rumah Allah, di situlah Allah akan buka pintu hati tuan-tuan. Asal masuk waktu saja, hati sudah datang, Aish, Zuhur ni. Aku nak pergi surau. Sampai peringkat ke situ nanti datang tuan-tuan. Tuh, kalau Allah dah terima tobat tuan-tuan perempuan, Allah akan bukan hati untuk rajin dan semangat datang ke rumah Allah. Tapi orang yang belum tobat, relax aja. Yang penting kan solat. Itu jawabannya. Apa nak gaduh? Saya tak tinggal solat. Yang penting saya dah solat. Akhirnya apa? Solat asal solat. Tapi kalau orang yang bertobat, di situ akan jawab tuan-tuan. Dan itu otomatik. Tuan-tuan boleh rasalah. Kalau peringkat tuan-tuan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, saya peringkat belum masuk waktu, hati data tenang, di situlah betul. Mana tuan-tuan berada? Aish, ini 10 minit lagi nih nak zuhur nih. 15 menit ini masuk waktu nih. Dah lah. Berhenti dulu lah. Iya. Cari tuh standar. Tapi kalau orang belum diterima taubat dan nak masuk waktu berilek, buat selambat, buat dono je. Tuh. Alah, Zuhur lambat lagi, baru pukul 1. Habis kan pukul 4, 3 jam lagi, rilek lah bro. Nampak? Lain.
Pasal di sinilah standar bagaimana Allah terima tobat kita atau tidak. Di situ kita boleh nampak. 2. Yang ketiga, nih yang paling betul nih, nomor 3 nih. Kalau Allah terima tobat kita, karena tobat itu adalah akhlak, maka orang yang diterima tobat akan nampak perubahan akhlak. Dulu tuan-tuan macam mana? Sekarang tuan-tuan macam mana? Macam tadilah. Kalau dulu tak baik, sekarang jadi baik. Itulah tobat. Dulu tuan-tuan orang baik, jadi lebih baik. Itulah tobat. Dulu tuan-tuan jadi orang yang baik, menjadi orang yang terbaik. Itulah tobat. Udah. Kalau dulu kita banyak menipu, sekarang ini jadi orang yang jujur. Kalau dulu kita banyak salah, sekarang kita nak memperbaiki diri. Semua. Dan inilah hakikat tobat. Ia berkait dengan akhlak kita. Karena tobat itu adalah akhlakul hasanah. Akhlak yang baik. 3. Ini yang keempat. Nampak kan? Ya. Orang yang bertobat akan diberikan oleh Allah semangat untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Wabil khusus agama. Ya. Kalau Allah terima tobat tuan-tuan, akan nampak semangat kita nak mengaji, semangat kita nak belajar, semangat kita nak menambah ilmu agama. Itulah tobat. Ialah dulu masa muda tak sempat. Dulu masa muda sibuk. Pencen baru nampak. Alhamdulillah, daripada pencen tak nampak-nampak. Iya. Tuh, kadang-kadang balik lepas pencen ada. Alhamdulillah, daripada dah pencen tak balik-balik. Aduh, ada. Iya. Tuh tuan-tuan, mari. Tuan-tuan dah diberi Allah macam ni, tinggal istiqamah. Ada tindak lanjut? Ada. Tuan-tuan dah diberi begini nih. Alhamdulillah. Tinggal satu je, istiqomahkan terus. Terus dan terus dan terus dan terus. Pasal apa? Bimbang-bimbang tobat kita Allah tarik balik ke labu. Pasal apa? Nanti unsur-unsur yang merosakkan tobat. Kita akan bincang nanti sekejap lagi. Baik. Itu yang keempat. Dan yang kelima, orang kalau diterima tobat, pergerakan hidupnya, langkah dalam hidupnya akan banyak amalan-amalan baiknya, amalan-amalan soleh. Tuh, tak payah diatur. Kalau dah tobat, amalan mesti baik punya. Iya. Tapi kalau bertobat, masih saja perangai lama, masih saja perangai jahat. Tuh. Baik. Itu 5 tanda diterimanya tobat. Baik. Sekarang faktor-faktor yang merosakkan tobat. Tuan-tuan, kita dah tobat nih. Dah tobat dah, saya dah taubat dah. Kadang-kadang virusnya ada. Kadang-kadang bakterinya ada. Apa bakteri yang merosakkan tobat tuan-tuan? Maaf tuan-tuan, maaf. Anda katakan, Anda bukan ajak orang lain. Anda pun sama. Kita dah macam ni nih. Sekarang macam ni. Besok lusa kita dah tahu tuan. Iya, tiba-tiba penyakit virus pula dah. Kanser ke stage 4 pula dah. Iya. Yang merosakkan tobat manusia dalam hidup. Yang pertama, yang paling banyak nih. Yang pertama, pergaulan. Iya. Dia dah sedar dah. Delo aja. Jumpa kawan lama. Jadi balik tuan-tuan. Anak pernah ada satu cerita. Bukan cerita lain, cerita nyata. Ada satu hamba Allah. Datang nak berubatlah kononnya. Ustaz, saya nak minta tolong. Suami isteri datang. Minta tolong apa kak? Ni suami saya ni Ustaz. Dia kata, ada apa dengan suami? Tak tahulah Ustaz. Ya. Perangai ini kambuh. Mendadak Ustaz. Mengejut. Anak kata, kenapa? Ustaz, dulu masa kerja Ustaz, elok aja Ustaz. Ya. Lepas pencen Ustaz, jadi Ustaz. Ya. Kenapa? Dengan kaki perempuannya lah.
dengan kaki dandutnya lah. Suami dia relax aja, tak ada marah, tak apa. Dah, tak apa. Abang ada, saya tanya teruslah dengan abang lah. Ya. Bang, minta maaf. Tadi isteri cakap macam ini. Betul ke bang? Saya kata, betul Ustaz. Hish, lurus bendol pula. Dalam hati kan. Saya kata, kenapa pula abang buat benda macam tu? Dia kata apa? Nak buat macam mana Ustaz? Dah takdir Allah saya jadi begini. Duh, anak kalau masa itu kalau orang tak tengok tua aja nak lempang, dia kena bang je. Kenapa saya lempang? Dah takdir tangan melempang, nak macam mana? Dia kata, dah buat macam mana Ustaz? Dah takdir Allah saya jadi begini. Ya sedap aja cakap. Ya, memang manusia apa yang berlaku ada ketentuan Allah. Tetapi manusia perlu ada yang namanya langkah dan usaha. Iya. Tuh, dia kata macam tu. Itu jawaban dia. Ya, saya tahu Ustaz, apa yang saya buat ni jahat Ustaz. Tapi dah ketentuan Allah saya jadi jahat macam ni. Kalau saya nak jadi baik Ustaz, tak payah Ustaz nasihat Ustaz, saya jadi baik. Saya mungkin jadi lebih baik daripada Ustaz katanya. Oh, hebat ni. Anak cakap apa? Kak, abang dah alim kak ni tu. Abang dah tahu dah apa dia salah. Anak tolong pun tak boleh tolong. Ialah maksudnya nak nasihat ke apa semua. Tapi itu jawaban dia, sudahlah. Nak buat macam mana? Itulah Ustaz, setiap anak menantu bagi tahu, itulah jawaban dia. Dia punya, iyalah macam mana? Engkau nak pandai-pandai, engkau jangan dahului Tuhan. Aku tahu yang aku ni makhluk. Aku terima apa Tuhan bagi pada aku. Wah, nampak? Tuan-tuan, orang macam ni susah kerana anak-anak itu. Pasal apa? Dia tak terasa. Dia tak tahu yang apa dia buat adalah salah. Iya, dia salah. Dia ngaku salah. Tetapi redo dengan tak dalam konteks seperti ini, itu bukan orang yang bertobat namanya, tuan-tuan. Kenapa paham? Anak punya kesimpulan, dia sedar. Dia tahu, dia paham apa yang dia buat adalah salah. Tetapi dia tidak berusaha untuk menjadikan diri hamba yang bertobat kepada Allah. Kenapa? Dan macam mana? Dah takdir Allah saya hidup begini. Kalau saya jadi orang baik, tak payah Ustaz nasihat, saya akan jadi baik. Bahkan saya mungkin lebih baik daripada Ustaz. Macam tu. Masya Allah, tabarakallah. Manusia. Ya, pernah dengar sendiri tuan-tuan. Umur 57. Pencen baru setahun dua ke macam tu. Iya. Benarnya apa bermulanya tadi? Tuh tadi. Teman. Yang merosakkan tobat manusia dalam hidup karena pergaulan. Kena ingat tuan-tuan. Ya, tu asal eloklah macam ni, elok. Bergaullah dengan orang-orang yang dekat dengan surau. Dan anda lebih suka di mana anda berada, anda lebih suka bergaul dengan orang-orang surau. Anda duduk section 7, anda lebih suka gaul dengan orang-orang surau. Lebih selamat pergaulan kita ni. Berbanding duduk dengan kaki-kaki lepak, kaki-kaki kedai, kaki-kaki mak minah semua. Tak apalah, sekali-sekala tu boleh tahan juga. Tak apa, nak refresh punya minda, tak jadi masalah. Iya. Tuh. Kenapa? Almar'u mir'atul mar'i. Seseorang adalah cermin pada diri seseorang. Nak tahu siapa kita, tengok siapa kawan kita. Nak tahu siapa dia, tengok siapa kawan dia. Tuh. Yang merosakkan tobat dalam kehidupan manusia adalah pergaulan. Yang kedua, ini yang paling banyak. Ya, yang pertama tadi yang paling banyak tobat tu jadi gagal di tengah jalan. Sebab apa? Sebab yang kedua, lingkungan. Ya. Tuh. Ya alhamdulillah. Sebut sya'alam lah khususnya, musya'alam. Lingkungan kita ni lingkungan ya mungkin paling tidaklah Melayu ramai. Walaupun Melayu bukan jadi jaminan untuk menjadi orang yang baik. Tetapi paling tidak community kita, lingkungan kita, lingkungan orang-orang yang sama akidah dan agama dengan kita. Iya. Yang mempengaruhi taubat manusia atau yang menyebabkan rosaknya taubat manusia karena lingkungan. Iya. Contohnya apa? Contoh anak-anak kita elok belajar luar negeri. Ya, belajar England.
Otaknya belum England, perangainya ada England dulu, tuan-tuan. Otaknya belum luar negeri, perangainya sudah luar negeri dulu. Kenapa? Lingkungan. Ya ada yang biasa hari-hari tengok macam tu semua, namun semana lingkungan yang merosakkan tobat manusia dalam hidup. Faktor kedua yang terbanyak adalah karena lingkungan. Dua. Yang ketiga, apa faktor yang merosakkan tobat manusia? Ya. Yang ketiga, karena faktor kejahilan. Ya. Tuan-tuan, kadang-kadang ya, tobat kita ni rosak dia karena jahil kita. Ya. Elo-elo kita sedar dia karena jahil kita, rosak kita punya tobat. Itu pasal apabila ada masalah-masalah yang kita tak yakin nak jawab, tak tahu nak jawab, as-sumtu hikmatun, diam itu lebih baik. Atau kalau tidak, Quran sebut fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya dulu pada orang yang lebih arif, pada orang yang ada ilmu, jika kamu tidak tahu duduk masalahnya. Iya. Allah tolak tobat kita, atau faktor yang merosakkan tobat kita karena kejahilan kita. Tiga. Yang keempat. Nah, yang keempat nih karena keegoan kita. Yang merosakkan tobat manusia karena kesombongan kita. Karena ego kita, karena bongkak kita, karena besar kepala kita. Iya. Apa salahnya kalau yang nasihat itu anak, walaupun anak nasihat kita, kalau betul terimalah. Bah, mak, macam ni. Engkau tahu apa? Kadang-kadang kita menyergah. Nih, abah sudah masak dalam hidup nih. Hangit iya kot. Dia telajak masak dah hangit itu. Contoh lah macam tu. Iya. Kadang-kadang tobat kita rosak karena keegoan kita. Kekayaan kadang-kadang. Iya. Kena ingat tuan-tuan. Ini faktor yang merosakkan. Iya. Kekayaan, kedudukan, itu faktor-faktor di antaranya. Kadang-kadang keegoan kita ini mungkin karena faktor macam itulah. Dek karena rasa kita kaya, dek karena kedudukan kita besar, pangkat jawatan kita tinggi. Kadang-kadang kebenaran dirosakkan, tobat dihampakan. Kenapa? Karena ego kita. Itu yang keempat. Ya. Yang kelima. Yang kelima kah? Yang kelima. Faktor yang merosakkan tobat manusia. Dari mana si tobat kita ini jadi rosak? Faktor yang kelima. Ini tak terasa karena faktor pemakanan kita. Tuan-tuan, karena tuan-tuan biasa makan benda-benda yang haram, akhirnya Allah akan tutup kebenaran. Tuh, kena ingat tuan-tuan. Perkara-perkara yang haram, barang-barang haram, makan minum yang haram, dia boleh menutup pintu tobat kita. Ini apa? Macam tadilah, ditebalikkan punya. Itu faktor yang keenam. Yang ketujuh, walaupun tidak banyak, tapi ada yang merosakkan tobat manusia dalam hidup kita. Faktor yang ketujuh, karena garis keturunan. Tidak banyak, tapi ada. Itu pasal tuan-tuan, kalau kita ni muda dulu jahat, ya. Kalau masa lalu kita ni dulu tak elok, ya Allah, terimalah tobat saya, ya Allah. Jangan sampai jasa ni menurun kepada anak-anak saya, ya Allah. Ya. Bahasa yang lain ni tabiat. Apa tabiat? Ya, kan pepatah Melayu kata, watak-watak, tabiat tu, karakter bahasa orang putih kata. Ya. Kan betul pepatah Melayu kata, Bapak ke mak,
Bapaknya. Bapak borek, anak rintik. Iya. Itu asal dia. Tuh, mungkin pepatah yang lain, emak lorek, anak belang-belang. Tuh. Itu pepatah baru tuh. Iya. Jadi 7 perkara. Mari tuan-tuan, kita tidak tahu. Yang jelas, peranan tobat ini dalam Islam begitu besar. Kenapa? Karena orang yang bertobat akan memudahkan jalan. Sekarang, apa sih kelebihan orang bertobat? Ya. Orang yang bertobat akan diberi kelebihan. Kalau tuan-tuan tobat kepada Allah, apa sih kelebihannya orang yang sudah bertobat? Orang sudah bertobat kepada Allah akan ditunjukkan oleh Allah dengan tanda-tanda yang pertama. Kalau tuan-tuan sudah bertobat, ya, apa kelebihan Allah akan bagi pada tuan-tuan? Yang pertama, ketenangan jiwa dan hati dalam hidup. Kalau Allah dah terima tobat tuan-tuan, jiwa tenang, hati tentram. Tuh. Itu tandanya tobat diterima itu. Kelebihan orang yang bertobat kepada Allah akan menenangkan jiwa dan hatinya. Tuh. Bohong, orang kalau tobat asyik celaru aja. Terus orang kalau tak diterima, pikiran nih, hati nih tak ada ketenangan, tuan. Iya. Kalau tuan-tuan betul dah tobat, kelebihan orang yang sudah bertobat kepada Allah akan dapat menenangkan jiwa dan hatinya. Satu. Yang kedua, ya, orang yang sudah bertobat kepada Allah, kelebihan Allah akan bagi pada kita. Dek, karena sebab tobat kita kepada Allah. Yang kedua, akan menenangkan akal dan fikirannya. Tenang jiwanya, tentram akal fikiran kita. Iya. Tuh. Kalau Allah dah terima tobat kita, maka kelebihan yang Allah bagi pada kita, akal fikiran kita nih tenang, tuan-tuan. So kalau tuan-tuan berfikir benda yang macam-macam yang tak sepatutnya dipikir, maknanya ada something wrong yang tak kena dari tobat kita. Pada Allah apabila menerima tobat kita, kelebihan Allah akan bagi pada kita, akan diberikan ketenangan akal fikiran, ketentraman jiwa dan hati kita. 2. Yang ketiga, ya, kelebihan orang yang bertobat kepada Allah. Kalau Allah sudah terima tobat tuan-tuan, kelebihan yang ketiga, kebahagiaan dalam menjalani hidup. Ya. Tuh. Ya. Apabila Allah terima tobat, kelebihan yang Allah akan bagi, hidup dijalani dengan kebahagiaan. Happy hidup. Kebahagiaan akan kita dapat. Itu pasal suami bertobat, istri belum. Kadang-kadang kita terganggu sebab bukan kita tobat, istri yang belum bertobat. Atau mungkin istri dah bertobat, suami belum. Kadang-kadang istri terganggu sebab suaminya belum bertobat. Suami istri oke, suami oke, istri oke, anak-anak belum bertobat. Kadang-kadang terganggu kebahagiaan hidup, terganggu pikiran hidup, terganggu jiwa dalam hidup. Sebabnya, sebab anak-anak yang belum bertobat. Faktornya banyak. Pasal apa? Pasal kita dalam satu sistem. Kena ingat tuh. Iya, tuan-tuan elok, istri elok, tengok anak-anak. Aduh, macam mana kita nak diterima tobat? Ya, apabila Allah terima tobat kita, maka kebahagiaan hidup akan Allah beri kepada kita. 3. Ya. Yang keempat, apabila Allah terima tobat kita, kelebihan yang Allah akan berikan kepada kita, ketaatan yang sempurna dalam kehidupan kita. Insya Allah, tuan-tuan, kalau Allah terima tobat kita, taat kita pada Allah, taat yang sempurna.
Iya, tak ada dah macam ni tak ada dah. Dulu mungkin banyak macam ni. Dah tobat, insya-Allah ketaatan yang sempurna akan Allah bagi pada kita. Tuh kelebihannya. Pasal tobat dulu, nanti Allah bagi. Iya. Saya dah tobat Ustaz, tapi kenapa belum dapat juga Ustaz? Ada something wrong tuh kalau belum dapat tuh, tuan. Pasal apa? Kalau tobat tuh betul, Allah akan bagi yang demikian. Tapi kenapa ada tobat, tanda yang ini tak nampak? Jangan salahkan Allah pula. Saya dah tobat Ustaz, dah lama saya tobat Ustaz. Kenapa masih begini aja? Maknanya ada something wrong yang belum tepat, ada something wrong yang belum kena. Yang mana? Tuan-tuan lah tahu jawabannya, kan begitu. Cuma standard, jika Allah dah terima tobat kita, maka Allah akan bagi kelebihan pada kita. Itulah kelebihannya tadi. Mudah, tuan-tuan, mudah saja. Tobat betul-betul, kelebihan akan Allah bagi kemudian dengan betul. 4. Yang keempat ke? Sekarang yang kelima. Apabila Allah terima tobat kita, apa kelebihan Allah akan bagi pada kita? Yang kelima, jalan keselamatan dalam hidup kita. InsyaAllah tuan-tuan, kalau Allah dah terima tobat kita, Allah akan bagi jalan pada kita ni, jalan yang selamat. Ini surga, ini neraka, ini halal, ini haram, ini betul, ini salah, ini lurus, ini bengkok. Allah akan bagi nampak pada kita. Tuh maknanya Allah terima tobat kita. Maka Allah akan beri pada kita jalan keselamatan. 5, tuan-tuan. Pertanyaannya sekarang, adakah Allah sudah terima tobat kita? Maka adakah 5 tanda Allah dah bagi tak pada kita? Ulangi. Anda suka mengulang, nak bagi kita yakin. Kalau Allah dah terima tobat kita, Allah akan bagi 5 perkara yang baik pada kita. Yang pertama, ketenangan jiwa. Itu yang paling penting, tuan-tuan. Tanda Allah terima tobat kita, Allah akan tenangkan jiwa kita. Allah akan tenangkan hati kita. Itu yang paling mustahak. Ya. Pasal apa? Dia pergi ke pangkal di sini dulu, tuan-tuan. 1. Di sini dah okey. Taubat lagi. Allah beri tanda yang kedua. Apa? Ketenangan akal fikiran kita. Tuan-tuan takkan serabut hidup. Tuan-tuan takkan fikir benda-benda yang tak betul dalam hidup. Kenapa? Sebab Allah dah terima taubat kita. Kalau tuan-tuan masih pening aja mikir hidup, ya, tuh maknanya ada something wrong yang tak kena. Kenapa pikiran ini serabut, tak tenang-tenang? Ada something itu aja. Jangan salahkan orang, jangan. Iya Ustaz, saya dah tobat Ustaz, tapi kenapa pikiran tak boleh tenang, tak boleh tenteram Ustaz? Kenapa hati tak resah gelisah Ustaz? Tak ada kedamaian, tak ada keamanan. 2. Skop yang besar lagi. Jika Allah terima tobat kita, tanda yang ketiga. Apa yang ketiga? Kebahagiaan hidup. Iya, happy dalam hidup. Tuh. Iya. Tapi itu tadi mungkin kita tidak, pasangan kita. Iya. Mungkin pasangan kita tidak, anak-anak kita. Kalau Allah dah terima tobat kita, Allah akan beri pada kita kebahagiaan dalam menjalani kehidupan. Kita nak macam itu. Apa sih kita nak susah-susah? Hidup ni tak lama, tuan-tuan. Hari Jumat kan imam selalu baca sehari 1000. Betul kata? Apa sih kita hidup hanya 1,5 jam. Umur umat Nabi Muhammad jika dibanding akhirat, kalau ikut pada surah As-Sajdah ayat 5, fi yaumin kana miqdaruhu alfasana. Sehari akhirat itu sama dengan 1000 tahun dunia. So apa sih makna kita yang hidup hanya setakat 5, 6, 70 tahun? Inna a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umat aku purata 60 ke 70 tahun. Iya. Kalau dibanding akhirat 90 menit. Tak apalah susah-susah sikit di dunia, merana-merana sikit di dunia.
payah sikit di dunia, menderita sikit di dunia, akhirat asal jangan menderita sudahlah. Ya nak juga bahagia dunia yang hanya mengecapi 5, 10, 15, 20, 30 tahun paling lama, tapi akhirat tersiksa selama-lamanya, tak berbaloi kita tuan-tuan. Itu konsep. Orang yang diterima tobat oleh Allah, Allah akan bagi pada orang tersebut kebahagiaan dalam menjalani kehidupan. Iya. Tuh. Itu pasal Imam Al-Ghazali pernah menyebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tipe manusia dalam hidupnya ada 4. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Alhamdulillah kalau tuan-tuan dah dapat kebahagiaan di dunia dengan syarat-syarat taubat yang tadi Anda sebutkan di depan. InsyaAllah dengan iman, dengan akhlak, dengan akidah, dengan ibadah kita yang mantap, mudah-mudahan dunia yang bahagia akan menghantarkan akhirat yang bahagia insya-Allah. Satu. Tapi kan tak semuanya begitu. Ada yang kedua, sa'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Senang di dunia, bahagia di dunia, tapi celaka di akhirat. Buat apa tuan-tuan? Dunia berlambak. Ya, dunia macam dia yang punya. Ya. Tapi ibadah tak ada, ke masjid tak pernah sampai. Luar negeri boleh sampai, surau tak sampai-sampai dah tuan-tuan. Ya Allah. Tapi bukan orang tempat lain lah. Sa'idun fi dunia, iya dunia mereka bahagia, tetapi tidak ada garanti mereka akhirat akan bahagia. Padahal rumah untuk mendekatkan kepada Allah adalah rumah Allah. Itu namanya Baitullah. Nampak? 2. Yang ketiga mungkin kita syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Menderita di dunia, susah di dunia, payah di dunia, tetapi insya Allah bahagia di akhirat. Tak apalah, dunia ni susah-susah 60 tahun. Kata disebut dalam hadis Nabi, standard umat Nabi ni 60-70. Iya. Kalau ada lah 80 berapa kerat lah orang boleh bertahan tuan-tuan. Kalau ada 90 sampai 100 tahun tu anak cucu menyumpah hari-hari dah tuan-tuan dah. Tak katam-katam aduh. Itu pun baru 1,5 jam. Iya, itu hitung lah. 24 jam 1.000. Tolak separuh. 500 tahun 12. 500 tahun dunia 12 jam akhirat. Tolak lagi separuh. 250 tahun dunia 6 jam. Ada tak orang umur 250 tahun? Tak ada. Tolak lagi separuh, 125 tahun dunia 3 jam akhirat. Ada tak orang umur 125 tahun? Kalau ada lah, dah masuk Guinness Book of Record tuan-tuan. Itu pun tadi anak cucu dah menyumpah hari dah. Baru 3 jam. Tolak lagi separuh, 62.6 bulan. 63 lah genapkan senang sikit. 90 menit akhirat. Dan inilah standard umat Rasulullah. Ya mungkin kadang lebih, mungkin kadang berkurang. Yang jelas standarnya di situ. Tuh, termasuk umurnya Rasulullah sendiri. Tuh, semuanya kita yang dah kepala 5, dah ada kepala 6 ni, kalau tak sedar juga tak tahulah tuan-tuan. Tapi lah hidayah ni kan milik Allah, itu saja. Iya. Ya, berbuih macam mana pun kalau hidayah tak ada, geleng juga tuan-tuan. Macam mana hidayah tak ada? Macam mana? Kita doa-doa sajalah. Macam mana Nabi rajin doa untuk Abu Talib, macam itulah kita juga. Kalau adalah ahli keluarga kita masjid belum sampai, surau tak sampai, tapi dunia masih dikejar jaga, doakan dia lah. Mungkin Allah belum bagi hidayah. Tapi jadi masalah jika 60 tahun sudah lebih, peluang hidayah memang payah. Tuh tuan-tuan, itu aja. Tuan-tuan boleh cek, tengok orang sekeliling kita.
Jika 60 tahun belum kenal dengan agama, belum jinak di rumah Allah, memang payah. Walaupun ada, tapi itulah standar. Pasal bersyukur tuan-tuan. Tuan-tuan tinggal maintain. Taubat yang tuan-tuan buat Allah terima, ini yang Allah nampakkan pada kita. Besok lusa itu urusan lain lah tuan-tuan. Yang anak cerita malam ini yang kita kena syukuri dulu. Besok lusa belum tentu. Iya. Tuh. Itu yang ketiga. Yang keempat, tanda Allah terima tobat kita, maka Allah akan bagi pada kita apa? Yang keempat tadi. Tanda yang keempat, ketaatan yang maksimum. Tuan-tuan, kalau Allah terima tobat kita, insya Allah tuan-tuan, taat kita taat yang maksimum. Berusaha ya, untuk menjadi orang yang taat. Walau apa jua sekalipun, nak jadi orang yang taat, tuh betul namanya tobat tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan taatnya macam taat kucing, tahu taat kucing? Kucing kalau ada bos dia, taat, tengok jeling. Majikan tak ada aja, disekupnya ikan kembung tu tuan-tuan. Itu namanya taat kucing. Kita tak mau taat kucing, jadilah kita taat insan kamil. Manusia yang sempurna ketaatan kepada Allah. Itu saja. Allah terima tobat kita, maka Allah akan tunjuk pada tuan-tuan dengan ketaatan yang sempurna kepada Allah. Tuh tandanya taat tobat Allah terima. Allah balikkan balik pada kita, itu tanda yang keempat. Dan yang kelima, apa yang kelima? Jalannya akan ditempuhi oleh tuan-tuan, puan-puan. Dekat sekarang tobat kita, Allah bagi pada kita nampak jalan. Wa anna hadza sirati mustaqima. Inilah jalan yang lurus. Nampak? Insya Allah, kalau Allah dah terima tobat tuan-tuan, Allah akan bagi balik pada tuan-tuan, ini betul, ini salah, ini halal, ini haram, ini hak, ini batil, ini surga, ini neraka, nampak. Tapi kalau Allah belum terima tobat kita, tonggang terbalik tuan-tuan. Yang betul jadi salah, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, yang surga jadi neraka, yang neraka jadi surga. Nampak tuan-tuan dalam hidup kita. Jangan menghukum orang, Anda selalu sebut, jangan menghukum orang, jangan menilai orang, tapi itu yang nampak pada diri seseorang. Anda punya penilaian macam itu. Nak menghukum orang kita tak tahu. Tapi itu yang nampak. Nahnu nahkumu bil-dhawair wallahu yatawalla sarair. Aku menilai apa yang depan mata kita nampak. Yang tak nampak itu urusan Allah. Kena ingat tuan-tuan. Takut-takut kang menuduh pula. Yang nampak itu yang nampak. Salah minta maaf aja lah. Itu yang saya nampak. Walaupun itu bukan penilaian yang 100% betul, tapi paling tidak itulah yang paling betul. 5 tuan-tuan. Kemudian yang ke-6. 5 saja. 5 saja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu 5 ciri orang yang diterima tobat. Akan diberikan 5 tanda. Baik. Nah, sekarang hikmah menjadi orang yang bertobat. Apa sih hikmahnya? Ya. Hikmah menjadikan kita orang yang bertobat. Yang pertama, akan menjadi insan yang dicintai oleh Allah. Hikmahnya tuan-tuan bertobat kepada Allah. Yang pertama, tuan-tuan akan dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirun. Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat, dan Allah cinta kepada orang-orang yang membersihkan hati. Karena tobat tuan-tuan, hikmah yang pertama akan menjadikan insan yang dicintai oleh Allah. Tuh. Tuan-tuan bangga kalau orang hebat suka dengan kita. Tapi akan lebih bangga kalau Allah suka dengan kita.
Oh tuan-tuan, kalau kita ada orang hebat-hebat, oh tuh itu dia dulu kawan aku tuh, oh jaja mana-mana lah. Itu baru manusia tuan-tuan. Oh suka dia dengan kita ni, Masya Allah. Kalau dengan manusia tuan-tuan boleh bangga dengan kecintaan orang kepada kita, kenapa tuan-tuan tidak ada kebanggaan kalau Allah cinta? Dengan apa Allah cinta pada kita? Dengan taubat kita kepada Allah. Hikmah, orang yang bertaubat kepada Allah menjadi manusia yang dicintai Allah. Dalam suratul Baqarah ayat 222. Yang kedua, hikmah orang yang bertobat kepada Allah, yang kedua, akan mendapatkan kejayaan di dalam hidup. Orang yang bertobat hidup berjaya. Nak mendapat kejayaan, tobatlah kita kepada Allah. Orang meroleh kejayaan tapi dengan melanggar hukum hakam Allah, dengan melanggar undang-undang Allah, dengan melakukan dosa dan maksiat, walaupun berjaya macam-macam di dunia, kejayaan itu adalah kejayaan yang semu, tuan-tuan. Orang yang bertobat kepada Allah, hikmah yang kedua, akan beroleh kejayaan yang sebenar. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wa tubu ilallah, bertobatlah kamu kepada jami'an, semuanya. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman, la'allakum tuflihun, agar kamu beroleh kemenangan, agar kamu beroleh kejayaan. Kenapa Islam belum mampu menang? Satu faktornya, sebab orang Islamnya belum bertobat kepada Allah. Mudah. Kalau Islam nak berjaya di bumi kita, coba bersihkan diri kita, taubat kepada Allah. Insya Allah Islam akan berjaya di bumi kita. Mudah, tuan-tuan. Dan Allah bagi syarat. Tuh, yang kedua. Ya, yang ketiga. Orang yang bertobat kepada Allah, hikmahnya, yang ketiga, akan dapat menghapuskan dosa-dosa masa yang lalu. Tuh. Ya. Dengan sebab tobat, insya Allah, ini tak boleh garanti nih. Dengan sebab taubat, tuan-tuan, puan-puan, insya Allah akan dapat menghapuskan kesalahan kita, ya, dosa kita yang dulu-dulu. Tuh, ya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum. Surah At-Tahrim ayat yang ke-8. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan dengan taubat yang kamu lakukan, maka Allah akan memadamkan dosa dan kesalahan kita masa yang lalu. Tak apalah, yang sudah tu sudah. Ya. Tapi dengan taubat kita, hikmah yang ketiga, dengan taubat akan menghapuskan dosa dan kesalahan pada masa yang lalu. Yang keempat, orang yang bertobat kepada Allah. Yang keempat, ya, seperti akan digolongkan seperti orang yang tidak berdosa. Orang yang bertobat akan dikategorikan seperti orang yang tak ada dosa. At-taibu minadz-dzambi kamal la dzambalah. Orang yang bertobat kepada Allah dengan tobat yang betul, dengan tanda-tanda yang disebutkan tadi, seperti orang yang terlahir, seperti anak yang baru lahir. Dia lahir tidak berdosa. Itu pasal benda macam ini bukan dari hadis tadi. Tengok pada praktikalnya tadi. Tanda-tanda yang Anda sebutkan tadi, di situ kita boleh nampak. Ya. Orang yang bertobat, hikmah yang keempat, ya, akan dilahirkan seperti anak-anak yang terlahir tanpa dosa. Tuh, puasa namanya Idul Fitri, kembali menjadi suci.
Kenapa dinamakan Idul Fitri? Kayaumi waladatsu ummuh, seperti anak yang baru lahir dari rahim ibu. Tuh, dengan sebab ibadah kita kepada Allah sepanjang Ramadan, maka hari raya kita dinamakan Idul Fitri. Itu hikmah yang keempat. Dan hikmah yang kelima, orang yang bertobat kepada Allah. Hikmah yang kelima, ya, Allah akan terima tobatnya sampai akhir hayatnya. Kita nak, tuan-tuan. Dia kena tuan-tuan tobat betul, tuan-tuan tobat. Tobat nasuha dalam bahasa Arabnya, bukan tobat nak suka-suka dalam bahasa lainnya. Nak tobat nasuha bukan tobat nak suka-suka. Orang yang bertobat kepada Allah, maka akan diterima tobat sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan Allah dah terima tobat dengan apa yang tuan-tuan nampak. Ya, dari konsep yang tadi sebut banyak nomor tadi. Mudah-mudahan Allah terima tobat kita, insya Allah, sampai akhir hayat kita macam inilah. Jangan sampai tercemarnya tobat kita yang merosakkan tobat kepada kita, Allah datangkan balik kepada kita. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Oh, jangan main tuan-tuan. Kadang-kadang macam ni, sekelip mata orang boleh berubah. Pasal kita minta agar hidayah taubat yang Allah dah bagi pada kita malam ini, Allah lanjutkan, Allah sambungkan sampai ke akhir hayat kita. Itu saja kita minta. Ke depan kita tak tahu, tuan-tuan. Jadi itulah perkongsian kita pada pertemuan malam ini, berbicara tentang taubat kepada Allah. Ya, jadi itu saja dululah pertemuan kita, dan insyaAllah bulan depan kita akan bincang takut kepada Allah. Khauf dalam bahasa yang lainnya. Mendengarkan tuan-tuan tajuknya, takut kepada Allah. Baik, jadi sebelum mana sudahi, mungkin ada soalan tentang taubat. Nomornya banyak, tuan-tuan. Ada soalan? Baik, kalau tidak ada, anda rasa paham semualah. Kalau tak ada sesuatu, mana paham semua itu, atau tak paham semua itu. Baik, jadi mari kita sudahi majlis kita pada malam ini dengan bacaan doa Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri syamsik. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Tuan-tuan, untuk yang program lawatan 2 tempat yang anak buat, insyaallah untuk program yang Wali Songo anak pergi pada 10 sampai 16 Desember. Setakat ini sudah ada 32 orang. Masih kurang 3 orang lagi. Anak pergi 10 sampai 16 Desember, seminggu tu, dari Surabaya sampai Jakarta lah. Around 1 Jawa penuh semua tu, seminggu tu. Ongkosnya 1.950. Ya, kurang 3 orang lagi. Sekarang sudah ada 32. Dan untuk yang ke Aceh sekarang sudah ada 24 orang. Masih kurang 6 orang lagi. Tetapi yang ke Aceh ini anak sudah tak boleh bagi harga yang ada, sebab tiketnya sudah over limit. Jadi anak hanya ambil ground saja, bayar Rp650 saja. Tiketnya booking sendiri. Ya, sekarang sudah ada 24 orang, kurang 6 orang lagi. Tapi bayarannya hanya 650. Tadinya 1.300, yang 50 tiket, 50 untuk pengurusan, tapi tiketnya sudah lebih dari harga itu. Maknanya tiket booking sendiri bagi
650 kurang 6 orang lagi takat malam inilah. Besok lusa tak tahu. Ya itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.